Kenapa Pak Guru masih tetap beragama? Kan orang-orang itu kemudian memberikan sebuah penjelasan bahwa kalau sudah memahami tentang metodologi ilmu maka semua agama itu akan hancur gitu. Atau misalkan pernyataan yang lain bahwa kalau misalkan sudah membaca banyak buku dari berbagai perspektif maka seseorang kecil kemungkinan untuk tetap beriman pada agamanya gitu. Ya sebenarnya pernyataan-pernyataan ini adalah pernyataan yang janggal tetapi sangat masuk akal melihat latar budaya dan fenomena yang terjadi saat ini. Tapi kalaupun memang harus dijawab, maka saya sudah pernah menjawabnya di beberapa episode, dan kalau misalkan Baraya masih belum puas dengan jawaban itu, saya ingin mengajukan satu di antara sekian alasan kenapa saya misalkan masih beragama. Salah satunya adalah soal kanker. Jadi silahkan pasang handsfree, kencangkan celana dalam, dan mantapkan posisi rebahan. Jadi yuk kita ceki cerot. Siapapun yang pernah belajar tentang filsafat pasti pernah mendengar nama René Descartes atau René Descartes. Seorang pembeda yang ya walaupun gagasan-gagasannya sekarang bisa saja kita bantah dan lebih banyak filosof-filosof zaman dulu yang telah membantahnya, tetapi bagaimanapun dia adalah pintu pembuka zaman baru di mana filsafat barat itu masuk ke dimensi yang sekarang kita kenal. Nah, tetapi salah satu masalahnya adalah bahwa beliau itu terlalu percaya diri pada rasionalisme, pada rasio yang dia miliki. Jadi seiring dengan metode-metode berpikir yang benar, maka dia akan yakin bahwa sesuatu yang dia simpulkan itu adalah benar. Maka dia itu salah satu masalahnya adalah tidak terlalu mengedepankan studi-studi empirisme. Dan ini kemudian yang nanti dikritik oleh John Locke. Apa maksudnya itu? Salah satunya adalah ketika dia mulai mengajukan sebuah argumentasi tentang aku berpikir maka aku ada, dia menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kesadaran, tentang saya berpikir itu apa, saya berkesadaran itu apa, kan begitu. Dia melakukan sejumlah eksperimen yang sangat-sangat mengerikan. Dia mengikat hewan-hewan, kemudian dipaku, kemudian ada yang dimutilasi, ada yang dibakar, ada yang banyak sekali cerita-cerita tragis di situ. Dan dia di situ kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata yang memiliki kesadaran, yang mampu berpikir itu adalah hanya manusia. Makhluk yang lain tidak bisa. Jadi ini adalah kemampuan eksklusif, kata dia. Kenapa dia misalkan mengatakan seperti itu? Karena banyak sekali hewan-hewan yang ketika diperlakukan dengan cara yang kejam, dimutilasi, dibakar dan sebagainya, dia meronta kesakitan tapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi rasa sakit gitu. Atau misalkan dia juga pernah menyiksa, saya mohon maaf ya, menyiksa anjing sampai anjingnya tuh nangis gitu, lolong-lolong nangis kayak gitu, dan kemudian dia mengatakan bahwa lolongannya itu tidak jauh dari suara mesin yang kurang oli gitu. Jadi dia ambil kesimpulan bahwa hewan, tumbuhan dan sebagainya itu tidak memiliki kesadaran. Begitu. Nah, pernyataan-pernyataan ini tentu saja adalah pernyataan yang dibantah pada era sesudahnya, karena kemudian kesadaran itu bisa kita ketahui dari reaksi, dan reaksi itu tidak harus dipahami dengan apa yang kita standarkan sebagai manusia, begitu. Nah, tetapi sejak saat itu memang penjelasan-penjelasan atau upaya manusia untuk memberikan penjelasan tentang apa itu kesadaran itu berlanjut. Apa sih sebenarnya kesadaran itu? Apakah yang memiliki kesadaran itu hanya kita, atau ternyata rumah ini juga ternyata memiliki kesadaran, dia itu mampu berpikir tetapi ada di dimensi yang lain dan sebagainya. Itu berlanjut sampai akhirnya memasuki zaman modern, ketika dunia psikologi itu digemparkan oleh teori-teori besar, diantaranya adalah behavioristik, dan kemudian yang lebih mencolok itu adalah psikoanalisis. Di situ dijelaskan bahwa kesadaran itu tidak harus dipahami sebagai sesuatu di luar alam materi gitu. Jadi kesadaran itu adalah bagian atau hanya sekedar reaksi dari apa yang terjadi di dalam otak gitu. Dan ini semuanya terkait dengan pengalaman, ini terkait dengan reaksi manusia terhadap lingkungan luar dan sebagainya, dan semuanya bisa dijelaskan secara materialisme gitu. Makanya orang-orang psikoanalisis, orang-orang behavioristik itu tidak percaya dengan adanya jiwa, tidak percaya dengan adanya roh. Nyawa itu apa? Tidak ada, karena semua yang kita pahami sebagai nyawa, jiwa, atau yang semacam itu sebenarnya adalah reaksi otak belaka yang sepenuhnya bisa dijelaskan dengan mekanisme hormon, bisa dijelaskan dengan mekanisme lecutan listrik di dalam benak dan sebagainya dan sebagainya. Dan itulah kemudian yang menyebabkan sebagian besar psikolog di abad itu, di zaman itu, ateis. Karena kalau misalkan jiwanya sudah tidak ada, berarti kita itu ya materi sama seperti yang lain. Dan kalau misalkan jiwa itu tidak ada, maka sesuatu yang gaib yang lain juga disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak ada.
Begitulah penjelasannya. Nah, tetapi langsung pindah lagi ke zaman-zaman tahun 1960-1970, ada pergerakan lagi. Jadi di Amerika Serikat dan negara-negara barat pada waktu itu mereka itu sedang terpojok oleh perang dingin, dan mereka yang sudah mengalami apa yang terjadi di Perang Dunia Kedua menjadi sangat khawatir terhadap kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Maka dari itu rasa takut itu kemudian mendorong revolusi sosial besar-besaran di Amerika Serikat dan di Eropa. Kita sudah tahu banyak lah. Jadi misalkan homoseksual mulai diterima di Amerika Serikat gara-gara periode tahun 60-an, kemudian teori-teori konspirasi tentang adanya Illuminati, teori tentang adanya alien di Mars dan sebagainya, itu munculnya tahun 60-an begitu. Termasuk juga munculnya gereja-gereja setan dan sebagainya gitu. Jadi revolusi sosialnya itu besar-besaran di situ. Bahkan diterimanya revolusi seksual juga tahun 1960.